Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaduddin, tentunya di Inayah Jambi TV yang bisa memberikan tontonan, bukan hanya sekedar tontonan namun bisa dijadikan tuntunan. Pada malam yang berbahagia ini, saya kedatangan tamu spesial, wanita hebat, wanita tangguh. Juga beliau ada seorang santri tentunya, sekarang sudah menjadi bunyai, mempunyai pondok pesantren yang jumlahnya saat ini ada 6 dan insya Allah akan ada 7. Dan terakhir beliau itu mendapatkan penghargaan, bukan kaleng-kaleng, penghargaannya itu langsung top leader woman legislator untuk Asia Pasifik. Siapakah beliau? Kita langsung saja Umi Al-Inayah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Padahal aktivitasnya dari pagi sampai malam, tapi Iya. Umi masih semangat di malam hari ini. Alhamdulillah. Itu rahasianya apa itu? Kita selalu pola hidup kita sehat, juga istirahat walaupun sebentar ya. Oke. Juga paling utama adalah bahagia dan positive thinking. Bahagia dan positive thinking. Baru saja pembukaan obrolannya sudah luar biasa. Iya. Oke, buat semua sahabat-sahabat jangan lupa di subscribe, like, dan komen karena Inayah Jambi TV ini insya Allah bisa memberikan motivasi serta kisah-kisah inspiratif dari orang-orang hebat. Yang pertama, Umi Al-Inayah. Dari Umi Al-Inayah, beliau adalah seorang perempuan hebat. Saat ini pengasuh pondok pesantren Al-Inayah. Iya, Dan betul. sudah ada 6 ya Umi ya? Sudah ada 6 di 3 kabupaten. Repot Provinsi nggak Jambi. Umi ngurusin santri-santri yang bandel-bandel itu Umi? Iya, kalau dibilang repot tetap repot, Tetap tapi repot. alhamdulillah bisa karena kita ada tim memang yang sudah dilatih sehingga mereka bisa menangani berbagai macam masalah. Oke. Iya. Dan Umi, bagaimana Umi bisa membagi tugas antara tugas negara sebagai anggota DPR, habis itu tugas sebagai seorang istri, tugas seorang bunyai, dan juga tugas membawahi pengajian-pengajian yang kemarin kalau saya tidak salah BKMT, Iya. terus Muslimah yang ada Iya. di Rimbu Bujang ya Umi? Iya, betul. Mungkin seperti apa itu Umi, membagi waktunya? Iya, jadi kita sudah terbiasa memplanningkan ya. Oke. Jadi beberapa hari sebelumnya kita sudah biasa dari zaman waktu kami masih menjadi santri itu malamnya apa yang mau kita lakukan besok itu sudah di planning. Apa saja jam segini apa kegiatan dari pagi sampai malam itu sudah diplanningkan dan itu sudah menjadi kebiasaan dari dulu sampai sekarang. Bahkan kadang berapa hari sebelumnya atau bulan depan itu kita sudah punya planning. Sudah punya planning. Planning jangka pendek, planning jangka menengah dan planning jangka panjang. Ini jadi kita bisa terbiasa memplanningkan dan bisa membagi waktu dengan seperti itu. Dan dari Umi inilah kita bisa banyak belajar, terutama bagi santri-santri. Kenapa? Santri yang dulunya dipikir nggak bisa maju, nggak bisa sukses, ternyata kali ini dipatahkan oleh Umi Al-Inayah karena beliau adalah seorang anggota DPR, karena beliau juga seorang bunyai, pemilik usaha, dan sekarang usahanya lagi berkembang pesat nih Umi. Alhamdulillah. Apa aja usahanya Umi? Dan satu-satunya DPR perempuan saat ini. Oh, saat ini? Periode 2019 sampai 2024. Nah, ini Perempuan satu-satunya. satu-satunya perempuan Sri di Kandi. Kabupaten Tebo. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan apakah dengan kesuksesan yang saat ini, kan Umi itu humble, orangnya santai dan Iya. tidak memilih ketika bersahabat, berteman, karena saya juga melihat kayak tadi pengajian dan lain-lain. Iya. Itu memang dari dulu. Karena kita dari kecil dulu ini orang yang susah ya. Kita biasa berinteraksi dengan masyarakat dari kalangan bawah. Begitu juga ketika menjadi santri dan sampai kita sudah menjadi pengasuh pesantren, kita sudah biasa ngurusi majelis taklim masyarakat. Jadi sering kita turun ke masyarakat. Ini karena ini adalah suatu kebahagiaan, sesuatu yang memang tujuan kita, bagaimana kita bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak.
Masya Allah. Ini jadi kita memang senang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Mereka itu membahagiakan kita ketika mereka kita bisa membantu mereka. Entah itu membantu lewat support, lewat motivasi, lewat apapun yang bisa kita lakukan untuk mereka. Oke. Ini kan sekarang lagi viral nih ya Umi ya. Iya. Beberapa usaha yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al Inayah. Makanya tadi kegiatan yang begitu banyak itu bagaimana menjalaninya. Sekarang ditambah punya restoran, ada 2 ya, kedai Iya. 77. Habis itu ditambah kayaknya terdengar mau membuka Inayah Mart yang dimana di situ akan ada toko tempat jualan sayur, pupuk dan lain-lain. Itu nantinya akan seperti apa ngejalaninnya Umi? Iya, itu memang sudah impian kita dari dulu ya. Iya. Bagaimana santri itu memang harus serba bisa. Nah, serba bisa menjadi pengusaha, Oke. bisa berwirausaha, bisa menjadi pejabat, bisa apa saja ketika kita sudah sudah menjadi alumni santri. Nah, jadi kita punya pesantren bagaimana anak-anak dari santri Al Inayah ini bisa membuka peluang pekerjaan sehingga kita memang membuka peluang-peluang pekerjaan Luar biasa. seperti UKM Mar atau Ya. Inayah Mar ya. Inayah Mart. Nah, dan juga resto dan juga ada taman rimbo wisata dan berbagai macam peluang-peluang usaha untuk santri. Jadi mereka pulang dari pesantren mereka bisa kerja dan bisa membuka peluang pekerjaan dimanapun berada. Ya. Jadi intinya pulang, saya sering mendengar kalau dari Abah itu pulang itu bukan menjadi beban orang tua ataupun negara, Iya, tapi betul. bisa membantu orang tua. Masya Allah. Terus habis itu kan ini beberapa unit usaha yang akan dibuka, akan buka lagi di Jawa. Iya. Nanti berarti Umi ini juga akan dari Jambi ke Jawa, ke Jakarta, ke Jogja. Ini dinas kan masih lanjut terus ya Umi ya? Masih. Masih, iya. Masya Allah. Dan inilah santri. Kenapa kita itu selalu berpikir, oh santri kayaknya nggak bisa sukses. Sekarang Umi Al Inayah ini sudah membuktikan bahwasannya kita harus jadi santri biar tambah sukses. Seperti itu ya Umi? Iya, betul. Oke, terus yang berikutnya Umi. Kemarin kan dapat penghargaan. Iya. Ya, bukan kaleng-kaleng ini pemirsa. Penghargaannya itu adalah top leader woman, itu legislator. Iya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwasanya beliau adalah satu-satunya yang ada di Tebu ini, anggota DPRD ya, Iya, wanita. DPRD. Itu ketika mendapatkan penghargaan itu rasanya seperti apa, Umi? Ya, rasanya bersyukur, bahagia, juga menjadi motivasi lebih bermanfaat dan lebih bisa berkarya lagi. Berkarya lagi. Apapun yang kita lakukan untuk masyarakat Jambi, khususnya Kabupaten Tebu. Ini kan bentar lagi 2024. Iya. Apa ada keinginan untuk menambah periode atau seperti apa? Karena rakyat ini kayaknya sudah mencintai Umi, pasti akan kehilangan kalau misalnya ini nggak diteruskan Umi. Ya memang sebenarnya masyarakat masih sangat mendorong ya. Ya. Selalu tanya, pokoknya selalu mensupport, mendoakan, pokoknya lanjutkan Umi gitu. Tapi kami sudah 2 periode dari 2014 sampai 2019 dan 19 sampai 24. 22. Nah, ini kami sudah di anggota dewan, jadi nanti untuk kedepannya kita belum tahu. Belum tahu. Iya, yang jelas kita berkarya tidak harus kita di DPR, tapi bisa juga kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa yang bisa kita lakukan masih banyak, masih bisa banyak yang kita lakukan untuk masyarakat. Ya. Untuk beberapa unit usaha yang sekarang Umi sedang kembangkan, ini kan memang diperuntukkan untuk alumni ya, Umi. Iya. Ini berarti nanti setelah alumni tidak menutup kemungkinan bisa masyarakat sekitar, Iya. habis itu masyarakat luas. Nah, targetnya nih Umi, target Umi nanti di 2027 ataupun 2030 itu seperti apa? Al Inayah ini akan dibawa terbang kemana Umi gitu? Ya, jadi Al Inayah untuk kedepannya planning kita, ini bagaimana ada Al Inayah se-Indonesia. Se-Indonesia. Baik itu pesantrennya, baik itu usahanya, Inayah Marnya, atau restonya, ataupun usaha-usaha lain. Yang jelas Al Inayah
kita planning kita ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Ya mungkin seperti yang tadi Umi sampaikan kan, meskipun nanti Umi misalnya tidak duduk di DPR lagi, beliau akan tetap mengembangkan, mengepakkan sayapnya untuk bisa bermanfaat dan bisa memberikan kemaslahatan kepada umat. Iya, Dengan betul. cara tadi ya Umi ya, usahanya ditambah seperti Ditambah, dan kita memberi pembinaan-pembinaan, juga membuat training, juga seminar-seminar Oke. untuk masyarakat, juga untuk wali murid, juga untuk alumni, juga untuk para santri. Oke. Nah, ini jadi ilmu itu supaya untuk bekal mereka, ada peluang apa di sekitar kita. Oke. Mereka bisa membaca. Ya, ini ngomongin terkait dengan training, seminar gitu kan. Iya. Saya juga pernah terlibat dalam satu seminar. Berarti seminar ini memang sudah diplanningkan setiap bulan atau dalam waktu kurun tertentu gitu, Umi? Iya. Jadi kita adakan seminar ataupun training ya. Oke. Ini memang kita rancangkan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya, 3 bulan sekali, bisa juga 4 bulan sekali, bisa juga 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk kegiatan-kegiatan training itu nanti kalau misalnya ada masyarakat khususnya yang ada di daerah Tebu, Rimbu Bujang dan Jambi, kalau mau mendaftar itu caranya seperti apa, Umi? Ya, caranya mendaftar silahkan konsultasi ataupun komunikasi dengan pengurus pesantren ya. Nggih. Entah itu lewat Inayah Multi Business Centernya Nggih. atau lewat pengurusnya, mereka akan segera menampung. Nggih. Masyarakat butuhnya training apa? Ada juga parenting, ada juga kewirausahaan, public speaking, dan masih banyak sekali. Pertanian juga ya. Nah, ini Berarti sesuai dari permintaan Iya. si masyarakat. pemerintah ya, masyarakat ya. Masyarakat banyak meminta apa, kita layani, Oh, insya Allah. Berarti kalau misalnya untuk jadwal pakemnya, misalnya 3 bulan lagi kita akan menggunakan training ini atau seminar ini, itu belum ada Iya. ya, Umi ya? Sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan mereka, ya. Dan luar biasa sekali buat semua masyarakat Tebu khususnya Rimbu Bujang dan Jambi. Kalau kepingin anaknya menjadi seorang yang hebat, sukses, sabar dan ikhlas, pastinya tolong diberikan pendidikan, terutama agamanya dulu ya Umi ya. Iya, terutama Setelah agama. agamanya baru diberikan pendidikan umumnya. Setelah itu insya Allah dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Umi, ini ngobrolin terkait dengan Taman Rimbu Wisata. Iya. Ya kan, Taman Rimbu Wisata. Taman Rimbu Wisata. Kenapa sampai Umi itu pernah berpikir untuk membuat taman itu sendiri, sebenarnya awal mulanya seperti apa? Ya, jadi saya sendiri itu suka dengan bunga. Bunga. Nah, pertama suka dengan bunga. Jadi langsung turun ketika belum ada Taman Rimbo Wisata. Di pesantren kita itu saya langsung turun mengajak anak-anak nanam bunga. Nanam Karena bunga. saya senang dengan taman, senang dengan bunga. Nah, bagaimana suatu tempat atau rumah atau pesantren ini asri, bersih. Nah, ini memang saya ini sangat suka dengan sesuatu yang indah gitu. Jadi setelah itu rasanya karena ada santri juga dan juga hobi dengan menanam buah dan bunga, kami membuat ada tempat yang kita siapkan untuk lahan tempat wisata ya untuk hobinya kita sendiri, juga untuk refreshing para santri, juga untuk hiburan untuk masyarakat, terutama wilayah Tebo, karena di sini masih sangat jarang ya. Jarang. Tentang wisata yang buatan, yang taman bunga itu sangat jarang. Jadi kita buka, dan di situ bukan hanya taman bunga, kita di situ ada, karena ke zaman sekarang kan masyarakat tuh hobi foto ya. Kita buat spot-spot foto. Ini bajunya kayaknya ada yang dari Cina, dari Jepang. Iya, terus gitu ada ya. studio fotonya, ada pakaian-pakaian yang seluruh Indonesia ada juga, dan ada baju Jepang, Korea, Cina, dan ada juga kebun binatang mini. Kebun binatang ini. Juga ada buah-buahan lengkap di situ banyak, dan juga ada mainan luar dalam, dan ada juga kolam renang ya. Kolam renang di Iya, depan. kolam renang. Dan sekarang sudah ada restonya juga. Ada restonya juga, Iya. Masya Allah. Jadi benar-benar semua ini karena hobi,
semua ini karena sebuah kesenangan untuk Iya. diri pribadi dan akhirnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat luar Iya, biasa. jadi kita apabila ingin mengerjakan sesuatu itu disertai dengan rasa hobi dan senang. Oke, Nah, senang. insya Allah dengan seperti itu kita akan tidak terbebani, kita akan bahagia dan akan lebih bermanfaat untuk orang lain. Ya. Iya. Jadi pekerjaan yang kau senangi akan memberikan hasil yang sangat luar biasa, mungkin Iya, seperti itu ya. seperti itu. Ini kan TRW sudah, habis itu sudah berjalan. Sekarang lagi bikin restoran juga sudah berjalan. Terus untuk pondok pesantren nih Umi. Pondok Iya. pesantren yang saat ini itu memang sampai di SMK ya Umi ya. SMK. Apakah ada kemungkinan atau keinginan suatu saat mempunyai universitas sendiri seorang Umi Al-Inayah untuk Iya. memberikan pendidikan? Sebenarnya keinginan itu ketika saya kuliah S1. Oh, sudah punya Iya, keinginan. ketika kuliah S1 saya hamil tua ya, itu mau melahirkan, itu rasanya kok kepingin punya seperti ini. Nah, ini karena apa? Perguruan tinggi itu sepertinya lebih mudah dibanding Iya. mengurus pesantren ya. Pesantren. Nah, itu keinginan sudah ada, cuman mungkin lebih fokusnya itu lebih ke pesantren. Pesantren. Tapi tentunya ke depannya kita akan membuka sekolah tinggi, universitas. Ya, Amin, ini ya ke depannya kita akan membuka. Jadi saat ini masih karena tuntutan juga fasilitas dari pesantren 1 sampai 6 ini selalu dituntut. Jadi yang keinginan kita tentang pembuatan universitas atau perguruan tinggi ini agak ditunda Oh, sebentar. masih terpending Iya, karena terpending. memang untuk kebutuhan Prioritas. MTS, SMP, SMK ini- semakin tahun semakin bertambah. Iya, semakin bertambah. Jadi kita ambil yang skala prioritas. Skala prioritas. Iya. Dan mudah-mudahan bisa segera memiliki universitas ya. Amin, Umi. amin ya. Nah, setelah itu kan ada beberapa pondok pesantren. Apakah Umi itu bisa hadir ke masing-masing pondok pesantren nih? Kan ada 6 Umi. Iya. 3 ada di Jalan Lesmana, habis itu ada lagi di unit 6, Kuamang Kuning, satu lagi ada di Jambi. Iya. Apakah itu bisa terpantau dengan seksama Umi keliling atau seperti apa? Jadi yang pertama memantaunya adalah lewat telepon ya, lewat Oke. WA, lewat telepon. Dan yang kedua kita memang menyempatkan diri, entah itu sebulan sekali kita harus datang ke pesantren Al-Inayah 5 yang di Muara Bungo, Oke. Kuamang Kuning, juga yang di Al-Inayah 6 di Kota Jambi, juga yang Al-Inayah 4 di Desa Tirta Kencana Rimbo Bujang. Nah, memang ini sudah program setiap bulan minimal 1 kali atau 2 kali harus memang menengok ke sana. Nah, dan juga kita pembinaan sekaligus pembinaan, juga kita lewat pantau-pantau dan kita lebih membina tim-tim kita. Ya. Iya. Kalau melihat sekarang Umi Al-Inayah itu kalau orang melihat pasti nggak pernah susah. Ya, Alhamdulillah, selalu bahagia. amin. Kendaraannya juga keren-keren yang terbaru Umi sudah punya. Ini ada nggak satu kebahagiaan yang Umi belum capai? Terus masih berharap kira-kira kapan ya Allah ngasih hal itu gitu. Misalnya apa nih keinginan yang saat ini seorang Umi Al-Inayah yang belum tercapai sampai saat ini? Sebenarnya semua sudah tercapai. Masya Allah. Iya, jadi paling utama adalah ketika saya nyantri dulu itu pertama adalah pengen punya murid, pengen jadi guru ngaji. Nah, itu pertama. Alhamdulillah dengan usaha doa Allah mengabulkan kita dapat suami yang sama-sama untuk membuat suatu lembaga pendidikan. Nah, ini setelah itu kita punya keinginan tentunya manusiawi ya. Ya. Setelah itu kita pengen mengembangkan juga sampai kita, dan ketika kita di pesantren tidak ada niat ingin jadi DPR, tidak. Belum. Nah, ketika kita sudah mempunyai pesantren, kita punya keinginan untuk menjadi wakil rakyat karena supaya lebih bermanfaat, lebih luas lagi manfaatnya, juga menjadi pengurus pengajian ya. Nah, ini banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat. Nah, ini gimana saya bisa membantu? Nah, ini jadi langkah selanjutnya ingin jadi wakil rakyat di DPR Tebo. Nah, ini alhamdulillah bisa kita membantu masyarakat, pengen memfasilitasi, kita memfasilitasi masyarakat, nah, apa keluhan-keluhan mereka kita bantu, seperti itu. Ya, dan alhamdulillah memang kemarin kan saya sempat melihat kegiatan-kegiatan daripada Umi Al-Inayah ketika Iya. membantu ada korban kebakaran, Iya. terus habis itu membantu juga ada
Saya yang paling ini ada juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim ya, Iya, Umi ya. iya, Jadi berapa anak yatim memang digratiskan di pondok. iya. Ya, mudah-mudahan itu semua bisa menjadi satu tauladan atau contoh untuk semua masyarakat, khususnya daerah Tebu dan sekitarnya. Terus kalau ngomongin susah, kan gitu ya Umi ya. Menjadi santri itu kan kalau zamannya Umi dulu mungkin nggak seindah Iya, sekarang. iya, Kalau sekarang laundry di laundryin, makan di cateringin, terus habis itu juga dijenguk juga sering gitu kan setiap Jumat. Kalau zaman Umi dulu ketika menitih yang namanya sebuah kesuksesan itu apakah semulus seperti sekarang yang dilihat orang-orang? jauh. Jauh. Jadi zaman dulu tuh jauh sekali dengan zaman sekarang ya. Iya. Kalau waktu zaman mondok Umi dulu, nah ini pertama masak sendiri. Sudah masak sendiri, juga kirimannya kan sedikit ya. Nah ini masak sendiri, terus dengan kadang telat juga. Nah ini harus cari sayuran ke kebun-kebun orang minta. Nah ini dulu. Terus juga setelah itu pesan guru saya, nah itu kepada saya, nah, kalau pingin mulia, kalau pingin ilmumu barokah manfaat, nah, coba ngabdilah kepada gurumu, kepada kiaimu. Nah itu nasihat dari guru saya. Nah, jadi setelah itu saya membantu, selain saya masak sendiri, juga membantu guru saya, kiai saya, bantu masak tanpa disuruh itu. Bantu nyuci, bantu nyetrika, bantu bersih-bersih, terus nyuci piring, terus bantu ngurusi. Bahkan di situ saya dijadikan lurah pondok gitu ya. Lurah pondok. Iya, lurah pondok yang ngurusi pesantren, ngurusi kawan-kawan, memimpin, juga jadi tukang masak, ngabdi gitu. Sedangkan setelah itu saya disuruh tidak usah masak sendiri, makan aja di dalam. Nah, ini jadi mengabdikan diri kepada guru. Nah ini insya Allah ilmunya barokah manfaat. Amin. Yang memberi barokah manfaat itu bukan guru tapi Allah. Lewat upaya kita. Dan juga riadoh kita. Mungkin kita puasa, sunnah, mungkin kita pokoknya memang harus melakukan sesuatu yang luar biasa, insya Allah kita akan menjadi luar biasa. Dan ada lagi pesan saya, apabila ingin mulia, pertama tadi mengikuti perintah guru. Ya, perintah guru jangan sampai dilanggar. Ini kita ta'zim kepada guru, insya Allah mendapat barokahnya. Dan juga kita harus mengabdikan diri kita kepada guru kita. Nah, ini menjadi sebagai wujud terima kasih kita. Nah, ini kita mengabdikan diri kepada guru, insya Allah nanti kita menjadi mengabdikan diri kepada Allah, diangkat derajatnya. Dan satu lagi yaitu kita wirai. Ketika di pesantren saya sendiri tidak berani makan yang bukan milik saya. Walaupun saya goreng tempe, bakwan ya di tempat guru saya tidak akan berani mengambil kalau tidak disuruh makan. Nah ini, terus saya juga jualan di kantin pesantren. Nah itu juga sama sekali tidak berani ngambil permen atau apa, itu sangat saya jaga. Bahkan saya disuruh, tugas saya banyak sekali ya di pesantren waktu dulu. Disuruh megang uang kas, disuruh narik SPP, disuruh uang tabungan, macem-macem amanah. Allah tuh memberi amanah lewat guru saya. Itu banyak sekali dan itu memang harus saya jaga, jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai memakan yang bukan hak kita. Dengan seperti itu, alhamdulillah bisa seperti ini, barokah dari kita pengabdian kita. Iya. Jadi memang dari zaman di santri ya, waktu nyantri itu memang sudah terbiasa dengan beban. Kalau anak sekarang ini kan dikasih tugas berpikirnya beban, Umi. Iya. Ya, bukan ilmu yang dia ingin dapatkan, namun kok bebanku berat banget. Nah, Iya, ini betul. santri-santri sekarang. Ini mungkin apabila ada santri seluruh Indonesia nonton, mungkin ini adalah hal yang dimana kita harus contoh dari seorang Umi Al Inayah. Bukan dijadikan beban, tambah seneng ketika dikasih pekerjaan.
ketika dia sudah lulus dari pondok pesantren, ketika dikasih tanggung jawab yang lebih besar sudah terbiasa dengan kerja keras. Iya, karena itu merupakan suatu latihan. Latihan. Latihan kita mengemban amanah dari yang kecil ditambah lagi kuat, ditambah lagi kuat, dan bukan hanya semulus itu. Tentunya banyak cobaan ujian. Pernah dimarah juga dengan guru ya. Wes pokoknya dimarah di depan santri-santri sampai mau pingsan. Nah, ini tapi kita tidak putus asa, walaupun nangis, walaupun dimarah, karena tidak, yang dimarah itu tidak sesuatu kesalahan kita, hanya salah paham. Nah, dimarah sampai kita memang benar-benar ngedrop lah, tapi tetap kita ikhlas dan tetap kita mengabdikan diri kepada guru kita karena Allah. Karena terkadang memang ketika marahnya seorang guru itu tadi mungkin adalah bentuk kasih sayang, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Bisa juga mungkin karena salah paham ya. Nah, itu ya kita harus terima sebagai murid. Mungkin ini ujian. Jangan jangan dikira itu suatu yang negatif atau sesuatu yang karena guru tuh benci, karena guru itu tidak suka dengan murid. Nah, tapi itu adalah suatu sebenarnya cara Allah mendidik kita supaya latihan ikhlas, latihan sabar, latihan pintar. Nah, ini. Nah, jadi karena kedepannya akan banyak sekali tugas-tugas ataupun amanah yang lebih besar lagi, tentunya ujian yang lebih luar biasa lagi, gitu. Jadi dari santri dititipin kantin, bikin ote-ote, bikin tempe, habis itu masak, jaga uang kas, sekarang dikasih amanah sama Allah, yaitu menjadi wakil rakyat. Alhamdulillah. Ketika zaman dulu, Umi, pasti kan pondok pesantren. Umi satu pondok pesantren atau berpindah ke pondok pesantren lain, ke pindah pesantren lain? Jadi yang pertama Umi pesantrennya di Rimbo Bujang. Rimbo Bujang dulu, Rimbo Bujang ya, sebelum Rimbo Ulu itu di unit 9 di tempat pesantren Darul Hikam Pak Kiai Muhammad Rifai ya. Pak Rifai. Sama namanya. Iya, sama. Jadi guru saya sama dengan suami ya. Iya. Setelah itu di sana yang saya ceritakan tadi di situ. Nah, jadi banyak sekali memang tanggung jawab yang luar biasa ya. Nah, setelah itu saya pindah di Jawa Tengah. Di situ 3 tahun. Nah, setelah itu pindah di Jawa Tengah di Salatiga. Nah, di Salatiga itu juga kita karena kiainya belum berkeluarga. Nah, ini ya. Jadi Umi hanya membantu nyapu karena nyucikan pakaian kiai ini rebutan. Kalau dulu tuh rebutan ya. Enggak kayak zaman sekarang. Iya. Bukan rebutan ngambil, tapi rebutan kabur sekarang. Rebutan kabur. Kalau dulu rebutan nyuci, rebutan bantu. Iya. Nah, ini. Jadi kalau dulu saya hanya bantu bersih-bersih tanpa disuruh, walaupun tidak piket. Sebelum dipiketi kawan-kawan, saya harus membersihkan dulu karena saya mencari barokahnya pesantren. Pertama, yang kedua, saya sudah dari dulu memang diamanai Allah itu ngopeni anak-anak kecil ya, anak-anak yatim, anak-anak SD itu senang dengan saya. Mereka dari kamar mana-mana itu selalu pindah ke tempat kami. Dan itu banyak namanya anak-anak kecil ya, kadang ngompol, terus nyucikan, ya tidak dibayar, tidak diberi apa-apapun karena saya hanya mengabdikan diri kepada Allah lewat anak-anak yatim. Bahkan saya dapat kiriman karena yang anak-anak saya openi ini itu sering telat kirimannya ya. Nah, ya anak yatim, anak tidak mampu. Bahkan kiriman saya sendiri, uang yang dikirim dari orang tua, ini saya gunakan untuk makan mereka. Sedangkan saya hanya itu kalau dulu masak sendiri ya, lontong itu ya. Nah, lontong itu satu itu bisa untuk sahur dan buka dengan garam ya. Dengan garam karena uangnya untuk membantu makan untuk mereka dan juga mencucikan. Bahkan sampai tahun berapa itu tidak ada air ya, itu masa benar-benar musim panas yang berkepanjangan, sehingga saya harus
mencuci pakaian anak-anak kecil ini sampai cari ke desa-desa, sampai naik angkot bawa ember ini. Jadi ini kenangan yang memang luar biasa lah bagi kami Aduh, lah. ternyata perjuangan seorang Umi Al-Inayah itu nggak seindah sekarang yang kita lihat. Penuh dengan liku-liku, penuh dengan perjuangan, bahkan mungkin air mata yang menetes sampai kering. Karena itu semua dilakukan dengan ikhlas, maka Allah memberikan saat ini satu kemuliaan di sisi Amin. Allah. Alhamdulillah. Meskipun terkadang ada juga pasti orang yang ingin menjatuhkan ya Umi ya. Pasti. Nah, tapi memang manusia tidak mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat seperti Allah. Mau dia menjatuhkan Umi seperti apa? Insya Allah kalau Allah ingin memuliakan, maka itu akan menjadi angin lalu. Jadi bagi saya itu memang mereka tidak menjatuhkan. Ya. Tapi bagi saya itu cara Allah menguji saya. Jadi Keimanan. ya menguji keikhlasan, kesabaran, dan mungkin supaya lebih pintar. Apapun yang terjadi, entah itu difitnah, entah itu mau dijatuhkan, entah itu mau dihina atau di apapun, ini saya fokusnya adalah ingat bahwa ini adalah ujian Allah yang memang harus kita lalui dengan penuh kesabaran, keikhlasan, juga bagaimana kita harus pintar dalam menyelesaikannya. Jadi saya fokusnya ke situ, solusinya bagaimana, kuat, minta sama Allah supaya kuat pangkat derajat. Bahkan saya berdoa, silahkan ya Allah diuji apa saja, tapi berilah saya kekuatan ya Allah. Nah itu, jadi saya siap apapun yang terjadi, tapi yang penting saya minta kepada Engkau untuk memberi kekuatan hati saya ya Allah. Masya Allah. Jadi saya tidak akan ada rasa dendam, benci atau apapun kepada orang yang mungkin pernah menzalimi saya. Insya Allah. Karena sesungguhnya ketika kita menerimanya dengan baik, Allah akan memberikan satu kebaikan. Ini luar biasa malam hari ini. Obrolan kita yang berikutnya, saya tetap akan berusaha mengundang Umi Al-Inayah di studio beliau sendiri, gitu kan? Karena ada kisah inspiratif yang nanti akan kita kulik terkait dengan bagaimana kehidupan seorang Umi dari masa kecil yang dulunya seperti apa. Karena kemarin sempat bilang dulu Umi itu degil gitu misalnya kan, sekarang sudah nggak degil tapi glowing guys, glowing. Jadi intinya apapun itu, buat malam hari ini saya terima kasih banyak Umi Al-Inayah. Sama-sama. Ini adalah hal yang dimana bisa saya jadikan motivasi pada diri saya sendiri. Amin, Dan amin. tentunya juga agar bisa menjadi motivasi buat semua masyarakat yang ada di Tepuh khususnya, dan Indonesia pada umumnya, luar negeri, pokoknya semua yang nonton Inayah Jambi TV. Dan yang terakhir, mungkin ada pesan khusus nih Umi untuk para orang-orang yang mungkin belum beruntung dalam kehidupannya di masa kecil. Iya. Ya. Jadi saudaraku semua, bagi yang belum beruntung, itu bukan suatu akhir dari perjuangan. Tetaplah berjuang. Mulai sekarang yang belum berhasil, bagaimana selalu berjuang, belajar, dan bergaul dengan orang-orang yang sukses. Insya Allah akan dapat kesuksesannya juga. Amin ya Allah. Iya, akan mendapat motivasinya. Ini, dan tetap semangat, jangan putus asa, dan selalu belajar, selalu berusaha, selalu berdoa kepada Allah. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan usaha kita, tingkatkan belajar kita, selalu. Itu yang saya lakukan selama ini. Masya Allah. Jadi seperti itu. Ya, jadi buat semua sahabat-sahabat yang nonton acara ini, saya mengingatkan kembali lagi, Inayah Jambi TV. Tolong di follow, subscribe, like, dan komen. Karena channel ini insya Allah bukan hanya memberikan sebuah tontonan, tapi bisa dijadikan tuntunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.